Mohon perhatian. Pod School SMP Negeri 1 Balong siap dimulai. Pod School. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali bersama saya dengan Cak Sur di acara yang favorit kita adalah Pod School. Wow. Ya. Di kesempatan siang hari ini ya, izinkan saya bicara dulu dan izinkan saya tertawa dulu ya. Di kesempatan kali ini apa sih yang buat saya tertawa saya nggak tahu. Di kesempatan kali ini kita menghadirkan teman-teman juga ya dari Satuan Dewan Galang ya, Dewan Galang Bripastu dan juga Paseba ya. Nanti kita ulas tentang kepramukaan dan lain sebagainya, terutama juga tentang pesdiknya, anggota-anggotanya gimana. Terlebih dahulu sebelum saya jauh nanti melangkah ya. Nggak melangkah karena saya duduk ya. Sebelum nanti kita jauh tentang bincang-bincangnya, lebih dahulu kita kenalan dulu. Kita pertama aja dari sebelah kanan saya ada Princess. Siapa namanya? Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Sinta Primanita dari kelas 9E. 9E ya. Iya. Sudah kenal semua belum? Oh sudah. Teman-teman yang subscribe mungkin belum kenal, namanya adalah Sinta ya. Punya ciri-ciri kalau nyari itu mudah, giginya ada bentratnya ya. Namanya Kak Sinta ya. Aduh Kak Sinta kok liatnya bawah ya, kenapa ya? Kenapa? Malu saya. Oh, malu. Kenapa? Kebelet pipis ya? Ya liatnya kamera itu Kak ya, itu kameranya. Enggak apa-apa, enggak usah malu. Dada gimana? Udah. Oh, udah. Kamu ketawa ketiwi ya? Iya. Sehat ya? Sehat. Bentar. Oh iya sehat. Oke, untuk bintang tamu yang kedua yaitu adalah Olivia Putri Kurnia. Kembali Gimana? Kak. Olivia Kurnia Putri. Olivia Kurnia Putri ya. Oke, tepuk tangan untuk Olive. Ya. Yang terakhir ya, bintang tamu kita yang tidak kalah spektakuler ada Lord Firman. Oke, Lord Firman bisa. Saya bukan Lord ya. Iya gimana? Saya hanya Firman dan juga saya hanya seorang manusia biasa. Oh iya, untuk Kak Firman lucu juga. Coba hadap ke kamera Kak Firman. Itu bentar. Itu kayak ada mic-nya itu ya. Mic-nya itu difungsikan. Kayak pilot tuh, taruh gini. Saya kurang paham dengan teknologi. Itu kebalik man, itu kebalik. Ke belakang man, ke belakang. Enggak, ininya ke belakang, terus belakang. Terus pol ke belakang. Ya ke belakang. Kak Olip, kekasih tersayangnya itu tadi. Maaf ya, maaf. Ya. Tidak apa-apa. Saya Kamu? kurang paham. Nah gitu. Lah maksud gue gini. Nah itu baru kamu kayak pilot ya apa? Nanti diedit ya dudut gitu ya. Oke, untuk Firman Nurrohim ya kita ini Kak Sinta kelahiran mana? Ponorogo 9 Juli 2007. 2007. Usia sekarang berapa? 14 baru 14. Baru Juli 14. kemarin iya. Belum punya SIM dong? Ya belum Oh, dong. belum. Kamu lihatnya selalu lihat bawah terus ngapain sih? Kak Sinta rumahnya mana? Rumah saya Ngampel. Kamu jamnya kok singkat-singkat kayak Pak Yanto ya? Mungkin saudara. Saudara. Kurang ajar mungkin saudara. Ngampel sebelah mana? Mojorumpo atau mana? Enggak, ngampelnya saya itu Grenteng. Oh, Grenteng. Jadi dekatnya jembatan besar. Iya itu. Benar Oh, dekatnya. sebelum itu ke arah mana mungkin? Rumah saya pinggir jalan raya, hadap ke Etan itu mana? Timur. Timur. Ya. Berarti barat jalan dong? Iya, Ya, barat jalan. sama masjid mana? Utaranya pas. Oh, utara pas. Ya. Utara masjid ya. Iya. Oke, ini dari Grenteng. Kemudian yang kedua ada Kak Olive dari kelahiran? Kelahiran Bandar Lampung Bandar 25 Lampung. Januari 2007. Kota Gajah ya? Iya. Kamu kok orangnya kurus? Oke. Bawaan lahir, Kak. Bawaan lahir. Ya Kak Olivia tanggal lahirnya 25 Januari 2007. 2007. Usia sekarang berapa? 14. Sama dengan ini ya? Sama. Iya, sama. Ya, sekarang Lord Firman. Ya Mas, siap biasa. Saya tahu emang kamu Superman kayak gini ya, nggak bisa terbang kan? Ya, saya bukan Lord. Lord. Oh, itu kan panggilan sayang Dewan Galang. Bukan. Kenapa dipanggil Lord? Lord itu adalah berarti tuan, ya Tuan Firman kalau tidak salah ya. Iya. Ya, Lord Firman itu berarti kita menghargai. Ya, dulu kan pernah jadi wakil ketua OSIS kan dulu di Ya, kelas saya 7? pernah. Pernah? Ya. Gimana rasanya Lord? Ya berat setahun nggak ngapa-ngapain juga. Aduh, enggak. Berat itu kesian.
Ya, ekspresinya datar banget kamu. Setahun nggak ngapa-ngapain. Iya, benar. Ya karena corona ya dulu. Iya, karena Dulu seharusnya banyak acara jadinya tidak jadi. Oh, jadinya tidak jadi. Padahal itu adalah kesempatan yang baik. Untuk keluar rumah ya. Bisa bijak loh. Ya, bisa bijak loh. Bagus loh. Kamu lebih baik saya podcast terus nih. Nggak apa. Boten, gak mau. Nggak mau. Yang lainnya aja bagian biar bagian. Oh, biar bagian. Untuk Lord Firman lagi, saya ada banyak pertanyaan untuk Kak Firman dulu. Kak Firman sekarang usia berapa? Saya usia 14 tahun. Sama juga ya? Ya. Tanggal bulannya? Saya lahir 17 Januari 2007. Oh, 2007 sama Sama. dong. Era 2007 ya? Iya. Iya. Kalau ulang tahun sama-sama 3 orang. Enggak, saya kan Juli. Oh, Juli kamu? Januari sama kayak Firman. Oh, Firman. Iya. Kelihatannya jodoh ya? Bukan tanggal tapi tanggal 17 saya. Oh, 17. Iya. Kamu? 25. Udah pas loh, tua kamu loh. Iya. Beneran. Iya beneran, tua kamu loh udah pas. Cuma banding beberapa hari loh. 8. Berapa hari? Berapa hari, Mas? Sekitar semingguan. Seminggu. Iya. Loh, apa loh dia? Perhatian banget loh, iya. Perhatian loh kamu sama Olive Ya, tuh. seminggu lebih lah. Seminggu lebih ya. Berapa jaman? Ya, saya tidak tahu. Enggak tahu. Oke, sekarang ke Kak Olive ini aktivitas di Pramuka, kemudian apa lagi deh? Di OSIS. OSIS sama satunya? PMR. PMR. Oh gitu ya? Iya. Jadi pengurus semua? Alhamdulillah pengurus semua kecuali Dewan Galang. Dewan Galang oleh anggota biasa. Oh, anggota biasa, AB ya? Iya. ABK. Kemudian untuk Mas Firman. Firman. Itu Firman. tadi ngomong Firman. Oh, Lord Firman ya. Kan keluar semua. Kamu tahu mikrofon? Mikrofon. Tahu. Yang ini atau yang di telinga? Yang di telinga Lord Firman agak diturunkan. Ini. Iya, turunkan. Enggak bisa. Bisa nggak? Coba, Man. Bisa. 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 Nah, itu baru kamu kelihatan gantengnya, Man. Iya. Siap. Oke, Mas Inggi, organisasi ada 3 itu emang nggak berat ya? Ikut 3 itu. Kalau menurut Olive enggak sih? Ya Ya udah. kita jalanin aja gitu, Kak. Kok kata-katanya kayak Mas Takim ya? Tidak. Ini anaknya Yanto, ini anaknya Takim kelihatannya. Oke. Ini belum. Ini anaknya Michael. Ya. Oke. Sabar. Oke, dijalanin ya. Itu Kak Olive kan aktif juga itu ya. Itu selain di Dewan Galang, di OSIS dan sebagainya. Itu kalau Kak Olive sendiri ada nggak kebanggaan khusus itu menjadi ikut banyak organisasi? Ada sih, Kak. Nah, Pertama tuh kayak Olive lebih dikenal sama guru-guru, terus sama teman-teman yang lain, terus sama adik kelas gitu. Terus kalau kita jalan gitu, Kak, kebanyakan orang tuh lebih dihargai gitu loh, Kak. oh lebih dari ya? Mm-mm. Maksudnya lebih diperhatikan. Bener-bener. Karena kenapa diperhatikan? Karena kan kamu mesti membawa misi-misi khusus ya. Contoh tentang kedisiplinan kan saya lihat Iya. kamu sering mengingatkan teman-teman ya. Bukan berarti kita minta dihargai ya. Bukan. Tapi untuk minta ditaati peraturannya. Nah, itu suatu contoh yang baik. Kemudian Sinta. Kenapa sih setiap saya panggil Sinta tuh kamu kayak terpaksa kok harus dirabek nih, Mbak? Kamu itu diemnya itu. Ya, lihat kamera dong, Sin. Iya. Sinta, sehat ya? Sehat. Kenapa kok diem aja? Biasanya kamu cerewet banget. Nah, saya nggak ditanya, jadi saya Oh diem. iya. Iya benar-benar. Nah, ini saya tanya sekarang. Kak Sinta, Ya. itu kok ikut organisasi apa saja? Saya PMR, Dewan, OSIS semuanya. Oh, Tapi 3 kalau ikut? Dewan karena terpaksa. Terpaksa gimana? Saya atur yang milih dulu. Oh iya, karena kamu ada kelebihan. Ya mungkin. Kelebihannya di bidang cerewetnya itu tadi ya. Kak Sinta ikut PMR sudah dari junior itu kan ada tes ya terutama. Nah, ini baru-baru ini kelihatannya ada tes ya. Iya. Ini ada. kamu bantu nggak? Bantu. Sebagai apa? Saya pengoreksi. Oh, koreksi. Iya. Koreksi kesalahan atau kebenaran? Koreksi semuanya. Nah, itu orang aku kemarin lihat acaranya siapa ya? Yang dikoreksi itu hanya yang salah aja, yang benar nggak dikoreksi. Ya. Kenapa? Maksudnya? Nah, kamu kan suka ngoreksi kesalahan. Iya. Yang benar apa tidak dibetulkan? Yang salah kenapa tidak dibetulkan? Hah? Yang salah kenapa nggak dibenerin? Yang salah kenapa nggak dibenerin? Iya. Ya nggak boleh loh. Kalau urusan soal itu, gimana ya? Saya bingung jelasinnya. Nggak apa-apa, Iya. jelasin. Apa tadi? Ya, enggak. Gini, kamu kan suka ngoreksi kesalahan. Ya, kesalahan. Nah, itu kan tugasnya dari senior ya kan. Ya. Kenapa yang salah itu tidak dibenarkan? Harusnya kan dibenarkan. Yang salah dibenarkan. Iya. Ya
Ya, bingung kan? Iya, saya Saya bingung. juga bingung soalnya. Ya. Iya. Gini maksud saya itu mengandung filosofi khusus ya. Kalau misalnya kita itu jadi seorang senior ya, kita jadi orang senior, jangan hanya suka menyalahkan. Nah, akan tetapi ketika ada yang salah kita berani membenarkan. Iya. Bukan jawabannya tapi tindakannya. Paham ya? Paham. Udah nggak usah serius banget. Biasa aja, biasa kan kamu cerewet dulu. Udah berapa lama itu dibendret? 1 bulan. 1 bulan. Berapa tahun lagi? 2. 2 tahun. Iya, Yakin? yakin. Tuh rasanya gimana itu dibendret? Ngilu. Nggak. Ya, ngilu. Pertama kamu cerita dong, cerita. Iya, Pertama kan- itu awal-awalnya gimana? Awalnya itu kan ke dokter, Heeh. terus dicetak dulu giginya itu pakai alat itu, gitu. Ya intinya dia tuh dicetak pakai alat kayak rasanya tuh min gitu toh. Min apa? Ya min kayak permen min itu rasanya. Oh, permen ya, Mints. Ya itu terus nunggu seminggu, Hmm. kan dilihat giginya mana yang perlu diperbaiki, terus Iya. langsung dipasang itu. Oh, Diobeng apanya? dulu. Diobeng. Gigi saya itu diobeng dulu, terus pakai catol itu Dicabut. Dicabut? Iya, pakai tang. Keluar darahnya enggak? Ya iya dong. Nangis enggak kamu? Enggak. Katanya kamu teriak-teriak gitu. Iya. Waduh gitu ya? Iya. Iya gitu. Iya sih. Iya. Kamu nyesel enggak? Maksudnya nyesel Giginya pakai- dilipat ya. Kalau nggak tukul lagi gimana? Kan kamu Ya, jadi mesti nggak ompong. tukul. Oh gitu. Iya, soalnya kan ini nanti kan fungsinya baru itu untuk merapikan kan. Ini Heeh. nanti gigi saya itu dirapikan biar sejajar gitu loh. Sejajar berarti lurus itu ya? Ya pas gitu. Kayak pagar Diganggang gitu. gitu. Iya. Berarti nanti kalau rahang kamu bentuknya begini tuh bisa lurus begini. Iya. Iya. Iya nggak sakit ya? Iya sakit. Hmm. Kalau untuk awal sakit, kalau udah lama enggak, udah biasa. Udah biasa. Jadi, sebulan sekali ke dokter gitu. Sehat ya? Oke. Sekarang ke Lord Firman dulu. Bukan Lord sudah. Aduh, iya. Saya sering lupa man. Maaf ya Dik Firman ya. tidak apa-apa. Iya, enggak apa ya. Dimaafkan ya. Ya, tidak Iya, apa-apa. dimaafkan. Lord Firman maafkan ya. Ya, Oke, betul. Dik Firman, itu begini. Kan kamu itu sebenarnya apa ya, punya potensi yang bagus, tapi mungkin komunikasi kamu yang sedikit membuat kita itu tertawa, bukan benci ya. Lah, indikasinya apa? Indikasinya apa? Kamu bisa lihat PP saya. Aku Ya. pernah pasang PP kamu loh, saking ngefannya saya ke kamu. Bener ya? Terima kasih ya, Makasih. Ya, sama-sama man. Kemudian yang kedua, nanti misalnya Kak Firman ya, misalnya Kak Firman itu ikut organisasi. Aja berapa organisasi yang kamu ikuti dulu? Saya ada 2, OSIS sama Dewan Galang. OSIS sama Dewan Galang. Ya. Di OSIS berfungsi sebagai apa? Seksi apa? Saya entah, saya lupa aja. Saya lupa. Jawaban kamu kok lupa ya? Diingat-ingat dulu. Ingat enggak? Seksi Lupa. apa? Ngurusi seksi apa? Lupa. Iya, saya lupa. Kalau di Dewan Galang sebagai anggota biasa. Iya, Dewan Galang sebagai anggota biasa. Tugas kamu ngapain kalau di Dewan Galang? Dewan Galang saya yang mengajar. Kadang mengajar apabila hari Sabtu mengajar anak kelas 7. Oh, anak kelas 7. Ngajar apa, Man? Ajar materi seperti ya sandi-sandi, Heeh. kesejarah pramukaan, Heeh. USM, Oh, sih. Apa? WOSM. Wasem. WOSM. WOSM. Oh, lambang pramuka dunia. Iya. Heeh. Ya dan juga lain-lainnya lah. Kan materi pramuka itu kan banyak. Heeh, contohnya. Contohnya ya itu tadi. Itu tadi kembali tadi. Oke, Lord Firman lagi. Kak Firman, ini asal dari Balong bukan? Ya, saya dari Balong Kidul. Begini, Balong Kidul ya. Ya. Dulu kan SD Balong 1. Iya. Nah, dulu aku pernah dapat cerita man ya. Kamu waktu pelantikan OSIS di sini, ya. Itu kan enggak ikut ya? Ya. Itu kenapa? Saya malu. Kenapa malu? Padahal kamu posisinya wakil ketua loh. Iya. Harusnya jadi ketua dulu. Malu. Sebagai wakil ketua saya sebenarnya malu. Iya. Kenapa? Saya kepikiran, loh kok bisa kepilih? Gitu ya. Apa dunia Tetapi penyebabnya pilih itu karena pas saya presentasi di depan kelas itu saya agak gugup dan juga ya sedikit kurang lucu buat mereka dan akhirnya mereka berusaha pilih saya gitu loh. Oh gitu. Iya. Harusnya gimana man harapannya man? Harapannya saya lancar seperti lain-lainnya, seperti Mhm. teman saya itu yang lancar dan malah kepilihnya sedikit. Nah. Saya malah banyak sekali, ada apa? Ada apa ya? Saya juga nggak tahu man. Saya juga heran loh. Ya sebenarnya kamu jadi ketua itu bagus. Karena apa? Saya lihat itu progres dari apa ya? Public speaking kamu yang sekarang atau apa ya? Cara komunikasi kamu barusan tuh udah lancar. Ya. Udah ada perubahan banyak di kamu. Kalau dulu memang kamu sedikit sop-sop. Ya, saya syukur sekali ikut OSIS dan Dewan Galang. Benar. Amin amin amin. Saya jadi lebih berani dan juga lebih baik untuk kedepannya. Nggak berani ngapain man?
Berani ngapain? Ya saya lebih Bertindak. yakin berbicara, lebih dulunya di SD saya adalah orang yang suka dibully ya. Oh, Dibully. Sekarang dibully nggak? Saya sekarang insya Allah sudah berkurang. Jadi, Berarti masih. Iya, masih. Tapi nggak apa-apa. tapi saya menjadi lebih terbiasa lah, jadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Terbiasa dalam arti dablek gitu ya. Begini. Maksudnya dablek tuh begini. Ketika kamu sering dibully itu menjadi tahan gitu ya. Ya, lebih tahan. Lebih tahan. Ya. Kemudian SMP ini mungkin alhamdulillah saya mendapatkan banyak teman yang baik. oh, amin. Tepuk tangan dulu kan. Ya Kak Firman, emang bener loh Kak Firman dulu katanya waktu kelas 7 aja saya pernah lihat sampean tuh sering dibully ya. Ya, Kemudian itu saya sudah mulai bisa buliannya tidak sekeras di SD, jadi sudah saya tahan. ditahan, Ya, bisa terbiasa ya. ya sudah terbiasa sebelumnya. Gitu. Terus kalau di rumah Lot Firman sama siapa tinggalnya? Saya sama ibu, Ayah, nenek, sama adik. adik kamu putra Sama apa? kadang kakak saya ke rumah saya buat ya ke rumah. Oh gitu, ke rumah. Ya, Ke rumahnya kamu. ya, ke rumah nenek saya, itu rumah nenek saya sebenarnya. Oh sebenarnya nenek kamu. Ya, Terus profil kamu itu kok gambarnya kuburan itu gimana maksudnya? itu banyak artinya Kak. Itu artinya Gimana? itu ya kita harus berpikir untuk selalu ya berpikir hari besok adalah hari kita terakhir, jadi agar kita punya selalu tujuan hidup. Weh. Ini ada tujuan hidup ya. Berarti Kalau bahasanya kurang baik ya. oh baik. Itu baik. bagus, Kak. Bagus. Bagus, Kak. Saya tidak menyangka kalau kamu bisa begini. Beneran. Kalau kamu tuh tak tanya itu kan kamu cuma diem, man itu udah begini sambil lihat jalan, nggak lihat saya. Itu Gini, saya Kak, lihat biasanya, gitu. Kak. Iya, man. Gitu. Dia lihat itu. Iya. Kamu kan naik Sepeda. Sepeda Hmm. online. Kadang ya saya diantarkan orang tua sama naik motor. Oh motor. Oke, tapi ya, motor itu saya gunakan pas acara khusus saja. Oh iya, nggak setiap hari ya. Spesial. Nah itu contoh yang bagus ya, spesial. Terus ada yang fun sama kamu loh man, kalau boleh saya bilang. Ya kamu tahu Kak Lutfiana. Nah. Bukan, saya tidak ngepen. Dia hanya ya mau berteman saja, tapi saya tapi sudah saya nggak teman. Sudah Kak nggak- Sur, iya. saya juga salah satu orang yang ngefans sama Kak Firman loh, Kak. Nah, saya teman saja dan Terus kalau nggak dianggap teman, emang mau dianggap apa? ya teman saja. Iya. intinya kamu mau bilang begini ya, jangan punya perasaan lebih ke saya gitu kan. Iya kan? Mau bilang gitu. Rasanya kurang hina. Nah. Ya, kadang kayak keperasaannya dilebihkan, saya kurang suka. Ya, Oh gitu. Heeh. ya silakan lanjut. Kurang ajar nih. Ini kurang ajar bilang tamunya ini. Oke, ke Kak Olive ya, Kak Olive lagi. Oke, Kak Olive menanggapi dari temennya. Ini kan dulu single ya, bukan single. Maksudnya dulu kan di programnya OSIS kan dulu pernah jadi kandidat juga ya. Iya. Ini kan dulu musuhan ya. Maksudnya bertentangan dengan ini jago saya jago ini. Nah, ini sekarang menurutnya Kak Olive ya. Ini kan Kak Firman dulu sering dibully ya. Iya. Lah, menurut Kak Olive pendapatnya Kak Olive, Kak Firman itu menurut dari pandangan kamu gimana? Kak Firman tuh lucu, Kak. Lucunya gimana? Bisa membuat orang terhibur gitu loh, Kak. Contohnya? Kok kan pernah tuh Kak Olive dulu sedikit cerita ya, Kak. Ya, banyak juga enggak apa-apa. Jadi dulu pernah Olive sama teman Olive itu Kak kayak ada masalah di organisasi gitu loh, Kak. Tapi nggak berantem gitu ndak. Kayak ada masalah di organisasi gitu. Terus kayak teman Olive tuh kayak ngajak ngobrol ke Firman. Olive dulu sama Firman tuh nggak deket tuh, Kak. Baru deket tuh sekarang karena Ya hari ini juga dekat ya. Kita rayakan. Enggak, maksudnya begini. Itu kan tempatnya duduknya dekat. Dulu enggak dekat. enggak sama sekali nggak deket, malah kayak nggak kenal gitu. Ntar ini lajunya podcast kita kemana ya? Lajunya ke Firman aja, gak apa ya. Ini salah satu peserta paling unggul yang sering dibully tapi Iya. juara kelas ternyata ya. Bener. Saya hanya biasa-biasa saja di kelas. Iya, saya tahu biasa. Siapa yang anggap kamu Luar biasa. luar biasa? Saya pernah juara. Pernah? Pernah. Lah iya kan, berarti kamu luar biasa. Tepuk tangan tuh. Jelaskan gimana? Semua orang pernah juara. Heeh. Alasan mereka bisa hidup saat ini ya karena juara itu. Oh, enggak. Maksudnya gimana itu Kak Firman? Anda Itu akan paham sendiri. Enggak. Kata-katanya Kak Firman itu memotivasi saya. Betul. Bener. Alasan kita semua hidup itu ya kita bisa juara itu. Kalau kita nggak juara kemungkinan kita nggak pernah ada. Oh gitu ya. Paham, saya paham. Wah, jelaskan coba penangkapannya gimana? Mungkin maksudnya Saya sembunyikan saja kata-katanya nanti malah dianggapnya gimana gitu. Yo enggak, Man. Enggak. Kalau Firman gini ya.
Kak Firman itu kan orangnya terbuka ya sebenarnya. Saya tuh suka malah Anda menyampaikan publik itu kayak itu saya suka. Soalnya kenapa? Saya beranggapan dan teman-teman mesti nggak menyangka Firman itu bisa ngomong kayak gini. Bener nggak nyangka kan? Saya juga nggak nyangka loh, beneran. Ketika kamu di podcast ternyata kamu bisa menunjukkan jati diri kamu itu ternyata itu. Di balik teman-teman itu membuli kamu, tapi kamu punya kepribadian yang bagus, punya pendapat yang bagus, punya intelijensi atau pola pikir yang bagus. Itu saya kaget beneran. Tolong disampaikan, tadi ada yang mau disembunyikan ya. Sampaikan aja. Gimana? Itu rahasia Kak. Karena nanti malah yang melihat malah berpikir, oh begitu ya. Nah kita aja nggak tahu apa yang digitukan. Bukan itunya Kak. Masalah kita itu kan hidup ini karena bisa juara itu. Kalau enggak, Anda akan tahu sendiri. Pokoknya itu punya laki-laki. Iya itu loh. Paham nggak itu Kak? Gini loh. Kan saat kita ini saya jadi BO ya. Dulu maaf ya ini agak mengandung unsur. Kan kita bisa lahir itu kan karena kita balapan kan sama temen. Masuk ke sel telur itu kan kita balapan. Oh gitu. Oh. Maknanya gitu ya. Oh iya. Ya baru tahu. Ya. Karena hidup itu kompetisi ya. Untuk mendapatkan kehidupan kita itu harus berkompetisi untuk meraih sesuatu. Iya, maksudnya gitu. Oh gitu. Oh iya. Kamu kok juga paham ya? Oh berarti pelajaran biologi kamu bagus. Iya. Tepuk tangan dong. Saya bangga sama kalian. Enggak nyampe. Supporternya sampai ngik-ngik loh kan. Iya. Oke, motivasi yang bagus Kak Firman. Oh beneran aku nggak nyangka loh. Pikirannya bisa jauh itu. Kemudian Kak Firman kan dulu kan di kelas 7 itu pendiam banget ya. Saya pendiam. Pendiam. Sampai sekarang pun kalau nggak ditanya itu diem. Nah, itu kenapa? Karena ada rasa minder atau gimana Kak Firman? Ya biasa. Biasa ya. Itu cuma alami saya, Bang. Alaminya gitu. Iya. Kalau nggak penakut dari itu. Oh, penakutnya di mana? Ya malu banyak. Tapi kalau di SD dulu sering dibully, kemudian kan mendownkan mental itu ya? Iya, tapi saya lebih terbiasa dengan bully lah, intinya itu. Oh gitu. Tapi untuk sekarang kan sudah kembali ke normal ya Kak Firman ya? Ya sudah lumayan lah, tapi ya semoga SMA nanti bisa SMK. Semoga bisa lebih baik lagi. Amin. Nah, ini Pak Roman, kata-kata dibully itu bukan berarti dijatuhkan mentalnya. Hanya apa ya? Sering bercanda gitu kan ya. Jangan berlebihan dalam menghadapi bully ya. Ini untuk audien dan lain sebagainya. Untuk pemirsa jangan disalahartikan bahwa saya membuli itu mengolok-olok yang berlebihan hingga menjatuhkan mental itu bukan. Yang dimaksud Kak Firman, membuli itu hanya gojlokan biasa, ya kan? Yang tidak mengakibatkan patah hati atau patah semangat. Justru dengan di supporter kayak gitu kan Kak Firman jadi kuat, ya. Berarti ada sesuatu yang dipetik dari situ Kak Firman, mungkin. Ada nggak? Misalnya kamu sering ditertawakan sama teman, ada nggak hikmah yang kamu ambil di situ? Hikmah itu ya teman kita ya setidaknya tertawa nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu untuk pengalaman mereka ya. Iya. Tapi kamu di balik itu kan jadi kuat. Iya. Ya kuat, strong dan terbiasa. Nah bagus, itu Kak Firman motivasi yang bagus. Semoga nanti di SMK kamu lebih maju daripada yang sekarang. Amin. Nah, kemudian ini Kak siapa nih? Kak Sinta. Kak Firman kan dulu temenmu di kelas 7 pernah satu ruangan kelas? Enggak pernah. Ini pernah dulu satu ruangan. Olip dulu kelas 7 satu kelas sama Sinta, terus 89 enggak. Oh iya, kenapa? Kok sekarang enggak, kelihatannya kok jauh ya sekarang? Enggak sih, enggak jauh, cuman mungkin karena sudah perbedaan kelas gitu loh Kak, terus juga mungkin berbau sama temen lain gitu. Terus juga gitu. Kan banyak acara yang berbeda gitu kan, beda kelas gitu. Oh gitu. Dulu tak lihat kamu kan satu bangku kan? Iya, satu bangku. Iya. Kamu jangan tahu. Kalau tertawa jadi tahan. Iya. Mules ya perutnya. Ya, ini menurut pandangan kamu, Kak Firman itu sebenarnya orang yang bagaimana? Mungkin bertanggung jawab atau gimana menurut kamu? Ya lucu aja, soalnya saya nggak pernah dekat gitu. Oh gitu. Ya walaupun sekelas tapi nggak pernah, kan beda sesi gitu. Oh sekarang sekelas? Iya sekelas tapi beda sesi. Oh sesi. Mungkin saya sampai sesi 2 sekarang. Ya sesi 2 saya. Saya berangkatnya jam 9-an sampai pulangnya jam 13-an. Oh gitu. Iya. Jam 13, jam 1 ya. Atau jam 1. Gimana di kelas tuh gimana? Ya kadang itu mengejutkan Firman itu. Kalau gini, kan sering dibully kan kayak
Bully yang gimana? Maksudnya digojloki ya? Iya, digojloki lucu Tapi gitu. gini. Dalam arti kita bully tanda kutip ya. Iya. Dalam arti dibully kan tidak menjatuhkan mental dia. Iya, tidak. Hanya disapa-sapa gitu ya. Iya. Oh ya gimana? Kadang itu saya juga kaget. Kan pas mengerjakan itu kan Firman kayak santai gitu. Iki piye, kadang panik, kadang santai. Tapi kok hasil di bagian itu nilainya itu tertinggi gitu. Weh, tepuk tangan dong. Wah. Dia kayak santai gitu. Santai iki piye gitu. Tapi pas di bagian nilainya bagus. Bagus. Iya. Itulah keunggulannya Lord Freeman ya. Lord Freeman, emang bener ya yang diceritakan ini bener? Ini kan pandemi, jadi kondisi ini kan ya waktu ulangan kan bawa HP, jadi Anda tahulah. Oh ya tahu lah. Tahu lah. Enggak. Firman nanti intelijensinya tingkat tinggi loh bener. Saya nggak tahu loh. Gimana? Oh ya, saya baru pahaman. Ini kan zoomnya dulu masih daring ya. Rumah sekarang kan sudah luring. Sudah luring. Waktu dulu aja kan sempat bawa HP juga ulangan yang waktu yang tengah semester gitu. Oh gitu. Itu kan masih daring ya. Ujiannya di daring. Ya tapi nggak apa-apa lah. Nilai tertinggi itu kan untuk motivasi kamu untuk mengejar nilai teman-teman yang tadi kan kebetulan rapotnya dibagikannya. Ya. Nah, Lord Freeman gimana? Ada mirahnya nggak? Ada. Berapa poin? Banyak. Nggak boleh gitu. Banyak. Tidak usah saya beritahukan nanti malah. Ya, wah. Intelijensinya bagus, nilainya buruk malah. Iya. Betul. Mengecewakan ya. Enggak, tapi Lord Firman itu orangnya bisa introspeksi diri kok. Saya yakin nanti dengan ada nilai merah dan lain sebagainya, karena nanti akan mengejar, ya kan? Ya, Karena ini kan masih untuk mengejar. Mengejar. Oke, lihat status saya enggak? Belum. Oh, nggak usah dilihat ya. SIM card HP saya mati. Oh, mati. Yeah. Terus ini komunikasi gimana? Ya pakai WiFi. Pak WiFi. Tetap semangat ya, men ya. Ya. Oke, kembali ke Kak Olive lagi ya. Ini Kak Olive, di kepramukaan Kak Olive ya, itu kan sebagai sering sekali kamu di seksi kegiatan ya. Iya. Mesti ikut sama saya dan juga Kak Sinta, kemudian Kak Nikita dan Kak Rata juga di kegiatan. Nah, emang ada nggak dualisme atau gimana ya? Apa ya? Kamu bisa nggak membedakan antara kamu menghadapi di pramuka sama menghadapi di OSIS ataupun di Dewan Galang? Ada nggak perbedaan? Ada. Gimana? Kalau di OSIS gitu kak, kita lebih ke kayak gimana ya kak? Aduh, bingung jelasinnya kak. Kalau di OSIS tuh lebih kayak ya udah biasa gitu loh kak. Tapi kalau di Dewan gitu, kan karena mungkin sama teman-teman Dewan juga Olive lebih akrab gitu ya kak. Iya, sama Kak Sur juga Olive lebih akrab karena Dewan gitu kak. Jadi ya tuh kayak kalau sama partner-partner gini kayak kita bisa biasa gitu. Tapi kalau sama yang di bawah kayak junior gitu kak, kita harus bersikap lebih tegas sih. Begitu. Ya, Olive gak mau kalau misalnya lagi Olive di depan menerangkan ataupun apa, Olive lagi memimpin acara gitu. Terus ada yang kayak guyon-guyon gitu loh kak, kayak bercanda-bercanda itu Olive gak suka. Kayak malah kita dipandang sama adik kelas kayak, ih mbak ini nih ternyata kak ini nih ternyata menak yang guyonnya gitu kak, jadi nanti bisa disepelekan gitu kak. Oh gitu. Intinya nanti kan bisa lebih tegas gitu sih. Berimbas pada bukan disepelekan dalam arti dihargai itu bukan ya, tapi dihargai dalam bentuk selalu taat pada aturan. Ya, muaranya di situ ya. Ya. Kemudian ini Kak Sinta, ini bisa gimana cara kamu membedakan? Kamu kan juga anak OSIS ya. Nah, anak OSIS, gimana nanti menurut kamu membedakan cara menghadapi mereka? Junior kamu di OSIS dan junior kamu di pramuka gimana? Kok saya akrab kok sama semuanya. Semua akrab. Ya akrab semuanya. Gak tahu kenapa, mungkin saya orangnya lucu, mungkin ya. Mungkin. Iya. Terus? Jadi saya sama di kelas pun ya ada sih yang manggilnya cuma Sinta gitu. Tapi kadang saya juga sakit hati, tapi ya gimana itu. Nanti kalau malah kamu harusnya bilangnya kak gitu, dia malah buat story yang macem-macem nggak enak gitu, menyindir gitu. Jadi saya ya nggak apa-apa gitu. Ya, menjaga diri itu ya. Iya. Ya sebenarnya dalam kepramukaan itu ada dua bahasa. Kalau junior itu manggil seniornya kan kak, harus kak ya kak ya. Kemudian senior manggil junior itu D. Nah, tidak ada istilah pak ya. Nah, paling sering dipanggil pak itu. Lord Freeman sekarang. Boy, iya Firman lagi. Iya, saya sering lupa Mas Firman. Kak Firman. Begini Kak Firman ya. Kak Firman kan juga anak OSIS. Nah, menurut Kak Firman gimana pendapatnya ketika ada peserta didik itu yang ketika Kak Firman menerangkan itu rame. Sikap apa yang Kak Firman ambil itu untuk mendisiplinkan mereka?
sikap saya yang memperingatkannya saja. Terus ya diam gitu saja. diam. Kalau masih rame? Kalau masih ramai ya suruh diam lagi. Berarti diam lagi. Oh gini. Ya, berarti diam. Ya. Diam. Biasanya kalau sudah sekali itu sudah. Oh, biasanya sekali sudah. Kemungkinannya tapi. Kemungkinannya. Nah, kalau misalnya begini Kak Firman. Kalau misalnya kamu di lapangan. Yang paling kamu sukai di lapangan waktu kegiatan ekstra pramuka ataupun OSIS itu apa? Apa ya? Waktu game atau waktu apa? Saya sukanya ya nggak terlalu banyak sih. Nggak terlalu banyak. Saya juga lupa yang. Juga lupa. Mau ingat susah ya? Ya, Gini Kak. Banyak. Gini. Banyak sekali. Terus kegiatan yang menurut Kak Firman itu sangat melelahkan tuh di apa? Di OSIS atau di Dewan Galang? Ya apa ya? Ujian kalau nggak salah itu. Ujian. Setelah pulang atau kalau nggak diklat, setelah pulang saya badan sakit di sekolah padahal ya biasa-biasa aja. Tapi kalau habis diklat itu sakit. Nah terus setelah pulang setelah tidur lagi ya sembuh. Oh, sembuh. Berarti harus tidur lagi gitu ya. Iya. Pernah nggak tidur di kelas enggak? Ya pernah tidur di kelas. Pernah kan? Enggak rasanya. Udah pernah. Mau tidur terus kan kelas itu rame susah tidur. Oh, susah tidur. Oke, teman-teman, ya ini tanggapan dari Kak Firman ya mengenai organisasi sudah, kemudian Kak Olive juga sudah tadi mengutarakan. Intinya begini, dari materi yang saya sampaikan tadi, dari jawabannya Kak Firman, tidak selamanya ya apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar itu sesuai dengan kenyataan. Contoh, kita tidak bisa menyangka apa yang dipikirkan oleh Kak Firman dan lain sebagainya, yang dulu kita anggap pendiam, kita anggap culun, cupu dan lain sebagainya. Tapi ternyata kata-kata bijaknya hari ini juga keluar juga. Tepuk tangan untuk apresiasi untuk Firman. Ya, untuk Kak Firman dan lain sebagainya, Kak Olive dan juga Kak Sinta Cucu ya. Terima kasih atas kehadiran di podcast. Kita sambung lain waktu ya, ini karena waktu yang sudah membatasi kita. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa ketika ada nilai merah atau nilai kosong segera dicari gurunya ya. Siap. Ya. Siap ya? Siap, Kak Terima kasih. Sur. Sampai ketemu lagi di episode yang selanjutnya masih bersama Podschool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.